Jadi banyak sekali, banyak sekali. Ya, ini suatu hal yang bukan saya cerita dari segi negatifnya, tapi kalau kita bicara pembinaan usaha kecil menengah, kita harus siap menghadapi hal-hal seperti ini. Faktanya memang banyak kendala dari UMKM untuk bisa naik level ya Prof ya. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini, mungkin mereka juga bingung mau bagaimana lagi nih untuk mengatasi situasi yang seperti ini. Kalau Prof melihat fenomena pandemi ini bagaimana Prof? Saya melihat kalau kita bicara secara keseluruhan, ya, pandemi ini pasti suatu saat akan berhenti. Ya, berhenti menjadi pandemi. Apakah dia menjadi endemik, tetap terus ada, tapi kita sudah lepas masker karena timbul apa yang disebut herd immunity itu. Ya, artinya orang sudah divaksin dengan baik, 70-80% orang sudah divaksin. Nah, yang 20% lagi tidak apa-apa, tidak divaksin, tapi dia menjadi sekelompok yang memang tidak begitu pengaruhi. Ya, jadi vaksin sekarang ya, sudah hilang itu. Mungkin dia menjadi endemik, tidak mungkin dia hilang sama sekali. Ya, artinya seperti HIV dan sebagainya. Nah, pada saat itu what next? Ya, kita tidak akan berhenti, kita akan hadapi satu yang namanya new normal itu, suatu kenormalan baru. Ya, tentu yang saya lihat setelah kenormalan baru itu timbul, yang paling rusak adalah retail. Ya, karena retail orang merasa saya bisa kok tanpa buka toko di mall, ya, saya bisa lakukan. Nah, jadi retail itu nanti online. Nah, online ini harus kita cegah. Namanya digital marketing. Banyak unsur digital marketing yang harus kita masuki. Orang merasa selama ini saya jualan kok. Ya, not so good, tapi ya nggak apa-apa. Ya, saya bisa hemat apa? Saya tidak perlu bayar biaya rental. Rental saya kepada mall stop. Nah, ini yang pertama. Kedua, yang saya lihat sekarang yang survive, restoran-restoran yang tidak berada di dalam mall. Kalau dalam mall dia celaka 17. Kenapa saya celaka 17? Mallnya tutup, dia juga tutup, nggak bisa dia buka. Jadi yang survive kebanyakan yang selain punya di dalam mall, juga punya di luar mall. Nah, ini yang kedua. Ya, yang ketiga tentunya kita melihat juga apa yang terjadi pada UMKM ini. UMKM nggak ada yang di dalam mall. Ya, kalaupun dia di dalam mall, dia kerjasama sama supermarket tertentu. Misalnya katakanlah ya, ada yang Kemcik dulu. Nah, Kemcik itu menyediakan tempat. Ya, ketika Kemcik harus tutup karena mallnya tutup, nah memang UMKM tidak mungkin beroperasi. Dia tutup juga. Ya, nah, UMKM seperti itu yang dalam keadaan bahaya. Ya, tapi UMKM yang di luar mall, yang seperti ada yang katakanlah di Jalak Bali itu kan nggak di dalam mall. Ya, katakanlah seperti Joger di Bali itu, atau bawang merah, ya, kemudian juga telur asin di Brebes, itu seperti di luar mall. Ini akan survive. Ini akan terus bisa berkembang dan beroperasi, ya, dengan sangat baik menurut saya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan terus. Nah, tentunya pembinaannya seperti tadi saya bilang, ya, kalau kita dalam membina mereka terus mereka akal-akali kita, ya nggak jadi. Gitu. Ya, mereka harus siap untuk juga dibina. Ya, kalau mereka sambil kita bina terus mereka akal-akali kita, nggak bakal jadi. Ya, kita harus jujur kepada sesamanya. Jadi lebih kepada perubahan mindset ya, Prof ya. Ya. Jadi shifting dari yang offline sekarang ke offline, karena mau tidak mau next-nya akan seperti itu, Prof. Saya kira suatu saat akan terjadi kenormalan baru, new normal. Nah, apakah nanti bisa lebih baik apa tidak? Kita harapkan lebih baik. Tapi kan kita tidak punya pengalaman pandemi kan. Siapa yang pernah bilang setelah pandeminya selesai semuanya baik kan? Kita nggak bisa katakan demikian. Karena saya sendiri baru mengalami pandemi ini sekarang. Saya mengalami pandemi dulu masih kecil. Itu ketika itu ada, ya, flu Hong Kong namanya, itu saya kena tuh.
saya masih SD apa SMP itu. Nah, pandemi pertama, ini pandemi kedua. Tapi Pulau pun hampir tidak ada orang yang kena. Ya, dan ketika pun kena memang batuk-batuknya flu biasa. Ya, sakit tapi tidak meninggal. Kalau ini kan gawat banget ini. Ya, ini satu hal yang harus kita, ya artinya juga kita harus pelajari. Dan tidak banyak kepustakaan mengenai pandemi sekarang ini. Apa yang bakal terjadi kita tidak tahu. Ada yang mengatakan orang yang kena misalnya COVID-19, ini nanti sembuh tapi ada yang long COVID. Nanti ada akibatnya paru-parunya segala rusak lagi. Kita tidak tahu. Ya, kita hanya bisa menduga, kita juga bisa mengharap jangan sampai ini terjadi. Ya, tapi saya kira akan banyak nanti perubahan-perubahan yang terjadi setelah misalnya selesai pandemi ini dan kita berhasil juga membuat suatu tatanan yang baru, terutama buat UMKM. Ya. Berdasarkan dari pengalaman Prof yang sudah pernah baik di pelaku bisnis maupun sebagai pendidik, apakah Prof juga melihat masih ada optimisme dari UMKM ini untuk nantinya bisa beradaptasi dengan new normal nih, Prof? Iya, saya selalu optimis. Kenapa optimis? Ada ribuan UMKM. Nah, kalau tidak bisa kita tangani dengan baik, ya, nah apa jadinya dengan ribuan bisnis ini? Dan saya kira memang mereka harus diberi peluang. Mereka kalau dulu namanya sokoguru, ya, sokoguru dulu. Ya, artinya ada koperasi, nah terus juga sokoguru kedua ya UMKM. Yang ketiga baru swasta dulu. Sekarang terbalik. Ya, sekarang yang pertama sokogurunya adalah swasta. Lalu UMKM tetap buncit sampai sekarang ini. Ya, dan ini harus kita kembangkan sebab terlalu banyak. Ya, ribuan, puluhan ribu UMKM ini. Dia penyumbang pekerjaan yang paling besar. Ditambah nanti ada satu atau dua, menjadi ratusan ribu rakyat Indonesia yang hidup dari UMKM ini. Multiplier efeknya banyak sekali. Sangat besar multiplier efeknya. Yang kita lihat itu gado-gado, ya, dia sendirian gulak-gulak. Nanti ada temennya yang begini, saya suka beli soto Lamongan, dekat sekali, ini pasar Ampera, karena nggak berani lagi karena ada pandemi merebak di situ. Nah, terus juga si suami, ya dia ngelayani pelanggan. Si istri ngapain? Si istri cuci piring, cuci sendok, cuci garpu, cuci gelas. Itu asik mereka sekalian berdua itu, orang dari Jawa Timur. Nah itu UMKM itu. Nggak ada pegawainya karena baru tapi laku. Saya sudah sekali makan ceker, ya, makan ya, telur Buddha di situ ya, ada tempatnya itu. Tapi sayang sekali berantem kalau mau berebut ceker, berebut telur Buddha berantem dulu. Ya nggak ada Pak, nggak telepon dulu sih. Ya. Nah itu UMKM. Coba lihat di jalan berapa banyak UMKM yang ada. Nah itu kita harus sambut dengan optimisme. Kalau tidak nasib mereka itu kita tidak tahu lagi seperti apa. Ya. Prof, kalau melihat dari pemerintah sendiri, apakah sudah on the track dengan support mereka UMKM? Saya kira tiap pemerintah Indonesia dari zaman dulu Bung Karno presiden pertama sampai Jokowi presiden yang sedang menjabat selalu ya artinya retorikanya membantu UMKM. Tidak akan ada yang berani oh tidak. Sama seperti bidang politik, kita pasti support Palestina. Selalu begitu. Ya. Apakah mereka sungguh-sungguh? Harus sungguh-sungguh. Ya, tidak mengatakan mereka sungguh-sungguh. Benar-benar mereka serius. Karena mereka juga tahu pentingnya UMKM ini. Ya, tidak bakalan mereka main gila. Sampai bidang politik, mereka pasti tidak berani untuk tidak mensupport Palestina. Ya, sampai kapan? Sampai selesai Palestina itu. Sampai selesai UMKM. Kalau Palestina saya pikir suatu saat akan selesai. Ya, tapi kalau UMKM nanti tidak akan pernah selesai. Karena dia berketurunan kan ada lagi UMKM baru, bapaknya meninggal, kakaknya meninggal, terus yang baru kan itu UMKM lagi. Seperti juga Palestina kan sebenarnya udah berapa generasi itu. Dari saya masih kecil, dari saya masih katakan SMP, saya sangat suka sekali tuh. Ada yang namanya Laila Khalid, ya, Jamila Buhiret,
Wah itu luar biasa itu. Itu orang-orang PLO yang berani masuk ke artinya lapangan terbang Fiumicino ya di Roma, Italia, sekarang namanya Da Vinci, itu membajak kapal El Al itu. Membajak kapal El Al. El Al itu kan dari Israel kan, dibajak, ya, disikat sama sekali. Oh, saya senang tepuk tangan sebagai anak kecil kan. Sampai sekarang, sampai saya udah mau ya, masuk ke lubang kubur, masih aja Palestina nggak selesai. Karena nanti beranak pinak gitu. Sama, tidak ada perbedaannya. Ya, jadi tidak ada pemerintah, tidak ada presiden di Indonesia yang tidak mensupport UMKM. Sama seperti tidak bakalan ada pemerintah Indonesia yang tidak mensupport Palestina. Ya, saya tidak samakan mereka begitu. Ya, tapi kalau di bidang ekonomi, di bidang politik ya sama. Harus tidak ada, tidak. Ya, jadi jangan khawatir ya, bagaimana nanti UMKM jadinya. Cuma hasil akhirnya itu ya saya tidak tahu. Kalau fundamental apa yang mungkin yang bisa memberikan semacam perlindungan kepada UMKM ya, Prof? Karena mungkin mereka juga lemah juga dari sisi perjanjian hukum, legalitas, kemudian dari sisi mungkin mereka butuh semacam kayak suatu bentuk perusahaan yang bisa apple to apple bernegosiasi dengan pihak luar, terutama kalau mau ekspor. Fundamental seperti itu mungkin harus perlu diperbaiki dari sejak sekarang, sejak mungkin sebelum mereka berkembang besar. Betul. Sudah dimulai dulu, awalnya sudah harus diperbaiki, Prof ya. Benar, karena memang itu syarat penting utama. UMKM ini misalnya mereka mau ke bank, ya, bagaimana mereka mau ke bank? Mereka tidak bankable. Artinya bankable itu mereka tidak punya sertifikat ya, yang bisa dijaminkan. Ya, gimana mereka bisa ke bank? Atau dari mana mereka dapat dana? Maka pemerintah persiapkan, ya, supaya apa? Supaya dari sisi pendanaan mereka safe. Makanya kita lihat KUR, BRI itu, ya, kita lihat mereka dia kan. Kalau kita bicara ini dari dulu tidak kurang-kurang, Mas Roni. Dari dulu kita lihat ada yang namanya KUR, ada yang KUT, kredit usaha tani, kredit usaha rakyat dan segala macam. Tapi disulap begitu rupa sehingga yang memanfaatkan yang besar-besar lagi. Saya kasih cerita ya, ini sekedar cerita nih. Ya. Saya nggak sebut namanya, nanti diprotes lagi. Ya. Dulu diberikan KUR, nah, artinya bunganya 2% setahun, rendah sekali. Oh, akhirnya ada satu perusahaan yang ya, besar sekali, ya, kontrak-kontrak rumah 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Terus di depan rumah kontrak itu dipasang pelang bank ini, alamatnya ini, difoto, foto kan. Jadi tiap kontrak rumah difoto. Nah, akhirnya dia dapat kira 300-400 rumah yang dikontrak. Nah, dia majukan usul ke BI, kita bisa menyebarkan KUR, kita punya 400 cabang, ini fotonya. Nah, dikasih. Dan dananya diambil, nggak dipakai buat memberikan ke situ. Enggak, dipakai buat membesarkan usaha dia. Selisihnya besar antara 2% dan kalau dia di pasaran 16-18% setahun. Beda itu. Ada perusahaan besar juga. Ya, terus menggunakan KUR seperti ini. Ya, pura-pura artinya nanti diberikan kepada para supir. Supir itu nanti bisa beli truk. Nah, truk itu nanti digabung menjadi satu, buat apa? Buat mereka nanti, ya artinya melaksanakan, ya artinya tracking ini. Nah, akhirnya diambilkan KTP sekarang sudah gitu, foto, ya diajukan ke BI, BI juga, ya artinya udah ya familiar dengan mereka, wajahnya, oh ya asal tahu sama tahu, dikasih duit. Begitu udah diterima, si supir tetap aja nyupirin truk dari perusahaan itu. Nah, duitnya kemarin dibeliin truk-truk baru lagi. Sedangkan si supir truk itu tetap aja mengemudikan truk, tidak punya truk itu. Jadi tahu permainan ya kan. Ya banyak yang begitu. Dari dulu tidak pernah, artinya yang memanfaatkan yang besar-besar.
Nah yang paling bagus Grameen Bank, ya, Dr. Muhammad Yunus itu dari Bangladesh. Iya saya kira Bangladesh itu. Ya, ini makanya dia berhasil mendapat hadiah Nobel lewat Grameen Bank itu kira-kira berapa tahun yang lalu lah, Nobel bidang perdamaian. Nah, caranya ya di grup-grup kecil, 10 orang, 12 orang. Nah dikasih modal. Nah modal ini berputar kembali, baru the next one dapat. Nggak asal putar. Jadi grup ini mengawasi nih. Nah, lu bayar yang betul. Kalau kamu nggak bayar yang betul, saya nggak kebagian. Saya juga mau nunggu, saya nunggu. Jadi kamu bayar, udah selesai, baru giliran saya. Setelah saya selesai, next one. Begitu berputar terus itu. Nah itu Grameen Bank. Nah kedua memang tadi saya bicara bantuan dari pemerintah BRI segala macam, bunganya Mas Roni. Kalau bunga bank biasa itu sekitar 16-18%, bunga kredit begini tidak bisa diharapkan kurang dari 20%. Ada yang 30% lebih. Kenapa 30% lebih? Risiko loss-nya lebih besar. Kan tanpa jaminan kan. Jadi nggak ada sertifikat. Kalau sertifikat disita, rumahnya disita, tanahnya disita kan. Ini nggak ada. Ya, jadi dibiarkan dikasih, risikonya besar. Nah, bunganya juga besar, 36% setahun. Supaya kalau ada loss bisa di cover oleh yang ini, yang 36% ini. Luar biasa. Itu adalah juga saya kira memang juga perhitungan bisnis. Kalau tidak nanti BRI-nya bangkrut seperti itu kan. Ya. Jadi serba susah. Ya, tapi itu harus tetap diperjuangkan. Di satu sisi mereka butuh pendanaan, tapi dari sisi pemberi kredit melihat resiko yang besar ya Prof. Iya, pemberi kredit itu harus pikirkan risiko buat bank mereka, bank BRI sendiri. Nah yang paling baik sebenarnya Grameen Bank. Nah, karena Grameen Bank itu komplotannya kecil, dibentuk banyak itu. Ya, nanti mereka saling menjaga. Karena kalau ada yang terlambat bayar, kamu kok belum bayar, harus dicicil tiap hari, tiap bulan itu kan. Nanti giliran saya nggak kebagian kalau kamu nggak bayar. Jadi mereka saling pentung temennya sendiri. Ini konsep gotong royong Prof ya? Iya kira-kira microfinancing. Microfinancing. Itu ada pada Grameen Bank itu. Makanya Dr. Muhammad Yunus itu menjadi pemenang hadiah Nobel. Gitu. Orang juga kontroversial. Loh kok kenapa jadi Nobel perdamaian? Ya, apakah karena kalau tidak begitu terus tidak damai? Kita nggak tahu. Ya, tapi itu menurut saya salah satu yang bagus. Itu tidak perlu membayar artinya bunga yang terlalu tinggi itu. Karena diawasi oleh kelompok kecil itu. Kalau dia tidak bayar, nah saya tidak kebagian. Saya nunggu dia. Selesai dia bayar lunas, kembali uangnya, baru saya pinjam itu. Itu diperlukan uang rupiah yang stabil. Ya, karena nanti muter 12 itu berapa bulan. Itu harus kita kembangkan. Ya. Itu namanya microfinancing. BRI punya microfinancing. Tapi bunganya minta ampun. Saya pada punya penelitian ada kok di lemari saya itu mengenai microfinancing BRI itu. Ya, terjadi. Baik Prof, mungkin cukup sekian dulu. Ya, kecuali ada yang mau bertanya. Ya, nanti mungkin bisa disambung lagi dengan pembicaraan informasi UMKM yang lainnya, sehingga mungkin bisa memberikan packaging, branding, wacana pada para pelaku UMKM untuk lebih memperhatikan, terutama kualitas, itu penting. Legalitas, profesionalisme, sehingga mereka bisa paling tidak melakukan ekspor ke luar negeri itu bisa banyak yang tadi trust kepada UMKM kita. Ya mau tidak mau harus kita kembangkan. UMKM sudah ada, sudah milik kita ya. Kalau tidak kita kembangkan seperti apa? Ibaratnya anak kita kok lahir oleh kita kok udah jadi. Masa kita sia-siakan kan nggak mungkin. Nah, itu menurut saya, pendapat saya seperti itu. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan, monggo. Baik Prof, mungkin teman-teman
Ada yang mau bertanya? Ya, saya ingin bertanya dan mungkin mau ini, di zaman pandemi ini kan terlihat malah perusahaan-perusahaan besar yang berbagai macam industri malah berat menghadapi pandemi. Akan tetapi malah ada, karena pandemi ini para UMKM harus lebih memaksimalkan kreativitas, maka timbulnya banyak peluang sehingga sangat berkembang. Contoh ada hidroponik, agroindustri. Nah, dalam menyikapi ini, di persaingan yang ada dalam pandemi ini, kalau dari Prof melihatnya bagaimana nih antara UMKM, bisnis besar, yang terjadi pemetaan persaingan baru gitu, Prof. Nah, mungkin bisa dikasih. Kelihatannya kalau UMKM ini memang memiliki yang disebut agility, ya, artinya sesuatu daya tahan yang luar biasa. Kita lihat krisis ekonomi, ya, ketika krisis Asia ekonomi, ya, krisis ekonomi Asia tahun 98 terjadi. Ya, UMKM itu tetap lihat, ya, tetap agile, dia tetap tumbuh. Ya. Nah, saya harapkan juga terjadi pada saat misalnya ya, terjadi masalah utama ya, ketika pandemi seperti sekarang ini. Cuma masalahnya kita kan belum tahu kapan berakhir pandemi ini. Kita harapkan segera. Kalau dia terlalu lama, ya, nanti kelihatannya tidak ada yang bisa survive. Nah, sampai sekarang saja hotel sudah banyak dijual. Ya, kemudian kita lihat juga misalnya rumah makan sudah banyak yang tutup, restoran dan sebagainya. Ya, jadi kita hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Tapi saya punya batas tidak mungkin lebih dari 3 tahun. Ya, 3 tahun semua sudah tercapai herd imunitas tadi itu. Ya, 70-80% sudah divaksin. Nah, coba kita tidak tahu kan ada strain baru lagi. Ya, ada strain yang katanya ada di India, itu strain baru. Kalau strain baru masuk, tidak gampang. Karena misalnya saya sudah 2 kali divaksin. Apakah vaksin saya nanti bisa menghadapi strain baru? Tanda tanya besar. Ya, jadi masalah yang penting. Kalau dia berlanjut menjadi seri kedua, seri ketiga, jadi sangat panjang. Nah, tapi agility dari pihak UMKM memang luar biasa. Kenapa? Kita lihat tukang gado-gado, kita lihat ini itu, ketoprak, soto Lamongan, tiap hari survei yang baru-baru itu timbul. Ya, tentunya mereka lebih agile dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, kita tentu masih merupakan hipotesis. Ya, karena kenapa hipotesis? Karena ini belum benar-benar bisa dilakukan. Ya, karena kita tidak tahu kapan berakhir. Kita harapkan segera. Tidak lebih dari maksimal 3 tahun. Ya, tapi kan, seperti saya katakan tadi itu hipotesis kan. Hipotesis itu apa sih? Suatu dugaan yang nantinya harus dibuktikan. Kalau dia lebih dari 3 tahun, ya, kalau dia punya strain baru, apa kita tidak tahu lah. Ya, kalau ada strain baru, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ya, nanti terjadi panjang-panjang seperti itu. Jadi yang kita tidak tahu. Ya, ini yang mudah-mudahan ya, tidak tertimbul strain-strain baru seperti itu. Sekarang saja dari pihak Sinovac ya, ada permintaan untuk ya, suntik ketiga. Kenapa? Menghadapi strain baru itu. Nah, apakah memang begitu hebat strain barunya? Nah, di lain pihak juga ini harus saya kritik. Ya, bangsa kita paling sulit. Dibilang jangan pulang lebaran, ya pulang saja lebaran. Nanti menyebarkannya tidak apa-apa, urusan nanti. Nah, sekarang terjadi. Ya, kita lihat pada di jembatan Suramadu, sekarang nggak mau orang, ya, polisi Surabaya segala mendekat. Datang dari Bangkalan mau ke Surabaya, stop, diperiksa tes, habis ribut. Udah ribut ya kabur. Padahal dia tesnya positif. Nah, ini hal-hal yang jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini yang buat saya lebih khawatir daripada
misalnya pandemi itu sendiri. Mentalitas kita itu yang harus kita benar-benar tegakkan peraturan. Kalau menjawab pertanyaan tadi, kalau memang dia kepanjangan lebih dari 3 tahun, tidak ada yang bisa meramalkan. Tapi agility dari UMKM ini memang besar sekali. Kita lihat dari peristiwa 98, ya, itu Pak Harto jatuh itu karena masalah ekonomi ASEAN kan. Nah ternyata di antara mereka yang paling kuat bertahan adalah UMKM tadi. Mudah-mudahan demikian. Ya. Ada lagi silakan kalau ada. Ya mungkin ya. Itu sementara itu dulu kali Prof. Ya, baik. Kita akan lanjutkan. Terima kasih banyak. Minggu depan. Mungkin kalau dari teman-teman Wiryawan Education ada pertanyaan, bisa nanti di kolom komen atau bisa disubmit ke kita sehingga nanti pembicaraannya kita bisa kembangkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman Wiryawan Education. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa subscribe, share dan like dari YouTube channel Wiryawan Education. Selamat siang. Terima kasih.